Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada dosen pengampu kami, Mas Huda Sabilatur Rizky, Eskom Mkom. Kemudian di sini ada anggota kelompok kami, ada 5 orang. Dengan saya sendiri selaku moderator, Zeratul Askanafis Hafiz dengan NIM akhir 23165. Kemudian Evrila Steviano Tumanggor dengan NIM 23024. Kemudian Vina Dwi Maulidina NIM 23106, dan Andreas Trizidan Ramadan NIM 24111, yang terakhir Abdul Aziz dengan NIM 24043. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yakni mengenai topik kami terlebih dahulu. Jadi, manajemen kinerja TI ini adalah upaya untuk memastikan bahwa teknologi informasi TI bekerja dengan baik dan bermanfaat dalam mendukung tujuan bisnis perusahaan. Di sini kami menggunakan pedoman dari COVID 4.1, di mana buku panduan ini kami gunakan untuk mengukur seberapa baik performa TI-nya dan terus memantau agar hasil yang diperoleh optimal serta mengurangi resiko masalah. Kemudian manajemen kinerja TI dalam COVID 4.1 ini mencakup 2 proses penting, yakni DS3 dan ME1. DS3 sendiri mengatur pengelolaan dan pemantauan kapasitas serta performa sistem TI. Untuk ME1 yang bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja TI secara keseluruhan. Jadi kedua proses ini itu berada pada dalam domain defer dan support serta monitor dan evaluate. COVID 4.1 juga menekankan pentingnya pengukuran dan pelaporan kinerja TI yang terstruktur dengan indikator yang tepat dan pengendalian yang efektif untuk menjaga kualitas kinerja TI. Jadi selanjutnya akan dijelaskan mengenai konteks tata kelolanya, mengenai pencapaian business IT management dan business Baik, yang kedua yaitu bagaimana mengapa manajemen kinerja TI penting untuk alignment dan business value. Poin pertama yaitu memastikan TI mendukung prioritas dan sasaran bisnis dengan KPI yang jelas dan KPI yang mengukur outcome bisnis. TI diarahkan untuk mendukung strategi bisnis, misalnya diferensiasi dan efisiensi. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi gap antara TI dan bisnis. Manajemen kinerja memungkinkan transparansi bisnis. Bisnis tahu apa yang direncanakan dan TI tahu apa yang diharapkan. Laporan kinerja dan SLA dan membantu mengolah kepercayaan stakeholder. Kemudian yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan TI yang lebih baik. Ketika performa TI diukur secara akurat, keputusan alokasi dana proyek atau inisiatif TI bisa berdasarkan data. Mana yang memberi ROI tertinggi, mana yang harus dihentikan, mana yang perlu diperbaiki. Kemudian yang keempat yaitu mendukung perbaikan dalam TI continuous improvement. Monitoring dan analisis performa memungkinkan identifikasi kelebihan atau kelemahan dalam proses sehingga bisa diperbaiki seiring waktu maturity TI meningkat. Kemudian yang kelima yaitu responsiveness terhadap perubahan lingkungan dan risiko. Bila lingkungan bisnis dan teknologi berubah dengan cepat, maka manajemen kinerja memungkinkan organisasi mendeteksi defisiasi atau potensi risiko lebih awal dan menyesuaikan strategi TI agar tetap relevan dan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu mengelola resiko. Permasalahan TI yang tidak terdeteksi atau tidak diketahui dapat menjadi resiko yang sangat besar. Jika tidak adanya pengolahan resiko operasional, kegagalan sistem, kehilangan data, dan serangan cyber dan dampak finansial menjadi kegagalan pengelolaan resiko. Pemantauan kinerja membantu mendeteksi resiko. Kemudian
Poin yang kedua yaitu bagaimana kontribusi terhadap bisnis IT alignment. Poin yang pertama yaitu menerjemahkan tujuan bisnis ke dalam metrik dan target TI. Misalnya, jika perusahaan ingin meningkatkan kepuasan pelanggan, maka target TI mencakup kecepatan respon, uptime, sistem pelanggan, dan kelancaran interaksi digital. Dengan metrik seperti itu, TI bisa diarahkan agar benar-benar fokus pada apa yang penting bagi bisnis. Kemudian poin kedua yaitu memfasilitasi komunikasi antara TI dan manajemen bisnis. Data kinerja TI yang disajikan dalam bentuk yang bisa dipahami oleh pemimpin bisnis, bukan terlalu teknis, membantu memperjelas kontribusi prioritas dan trade-off dari keputusan TI. Kemudian yang ketiga yaitu membantu prioritas dan pengambilan keputusan strategis. Dengan informasi performa, organisasi dapat memutuskan proyek mana yang harus didanai, mana yang harus dioptimalisasi, mana yang harus dihentikan. Tanpa kinerja yang diukur proyek TI bisa menyimpang dari tujuan bisnis atau malah mubazir. Yang poin terakhir adalah mendukung fleksibilitas adaptasi. Bila organisasi berubah, strategi baru, pasar berubah, kebutuhan pelanggan juga berubah. Metrik kinerja memungkinkan TI responsif terhadap perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kontribusi terhadap business value. Poin yang pertama yaitu optimalisasi sumber daya dan operasional. Misalnya mengurangi downtime, mengoptimalkan infrastruktur TI, memperbaiki proses yang lambat sehingga biaya operasional berkurang dan efisiensi bertambah. Kemudian peningkatan produktivitas kualitas layanan. Dengan matriks yang memonitor performa layanan, TI dapat memastikan layanan selalu memenuhi standar kualitas, waktu, respon, dan tingkat keandalan yang diharapkan oleh bisnis dan pelanggan. Poin yang ketiga yaitu kecepatan dan keandalan dalam merespon peluang besar. TI yang performanya terukur dan stabil memungkinkan organisasi cepat memanfaatkan peluang, misalnya digitalisasi, transformasi, dan inovasi produk dengan resiko yang lebih kecil. Poin yang keempat yaitu pengurangan resiko dan kerugian. Dengan monitoring kinerja, potensi masalah bisa terdeteksi lebih awal, misalnya kapasitas yang mendekati batas, masalah keamanan, spam, atau gangguan performa sebelum menjadi kegagalan besar. Yang terakhir yaitu meningkatkan ROI dari investasi TI. Proyek TI yang diukur performanya dengan target yang jelas dan pengukuran hasil lebih memungkinkan untuk menghasilkan return yang nyata dan lebih mudah untuk menilai apakah investasi tersebut layak. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke. Untuk selanjutnya itu dari IoT yaitu mengidentifikasi sebuah komponen tahapan dan mekanisme dari topik yang ada yaitu manajemen kinerja. Yang pertama ini ada KPI, yang kedua ada IT balance pocket. Untuk yang KPI sendiri dari komponen tahapan mekanisme kinerja itu yang harus dijalankan pada tujuan strategi organisasi atau divisi TI. Misalnya peningkatan pelayanan, efisiensi biaya, atau keamanan informasi. Yang poin berikutnya yaitu indikator ukuran yang akan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan. Contohnya seperti waktu respon insiden, ketersediaan sistem, dan biaya operasional TI. Untuk poin selanjutnya target value yaitu nilai yang ingin dicapai seperti 99% uptime atau penyelesaian tiket insiden dalam 24 jam. Poin selanjutnya yaitu sumber data. KPI harus memiliki data yang jelas dari sistem monitoring, laporan service desk, atau audit internal. Untuk poin terakhir yaitu frekuensi pengukuran, yaitu menentukan seberapa sering KPI diukur, misalnya harian, mingguan, ataupun bulanan. Dan yang kedua, tahapan dari penerapan KPI. Yang pertama, identifikasi tujuan TI, menentukan sasaran utama TI yang selaras dengan strategis bisnis, contoh meningkatkan kecepatan respon layanan TI. Selanjutnya yaitu menentukan KPI yang relevan, memilih indikator yang dapat mengukur pencapaian tujuan, contohnya seperti rapor. Untuk poin selanjutnya menentukan target KPI proses. Yang ketiga ada mekanisme KPI, yaitu pemantauan KPI yang seharusnya terus untuk dipantau agar performa TI dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Selanjutnya pelaporan. Hasil KPI biasanya dilaporkan dalam bentuk dashboard atau laporan berkala untuk manajemennya. Untuk poin selanjutnya yaitu pengambilan keputusan, yaitu KPI digunakan sebagai dasar keputusan, misalnya untuk
dialokasikan sebagai anggaran TI, evaluasi vendor, atau peningkatan layanan. Untuk continuous improvement-nya, yaitu KPI tidak hanya menilai dari segi performa, melainkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Untuk contohnya dari KPI sendiri, yaitu yang pertama ketersediaan sistem, yaitu uptime yang lebih dari 99%. Untuk yang kedua, waktu rata-rata penyelesaian insiden, kepuasan pengguna TI, dan biaya operasionalnya. Selanjutnya, IT Balance Scorecard yang berisikan sama seperti KPI, komponen, tahapan, mekanisme, dan contohnya. Nah, yang pertama adalah komponen, yaitu IT Balance Scorecard merupakan adaptasi dari konsep balance scorecard Bill Kaplan dan Norton yang diterapkan khusus untuk fungsi kinerja TI yang komponen utamanya meliputi dari perspektif korporasi, perspektif pengguna, perspektif operasional internal, dan perspektif orientasi masa depan. Untuk tahapannya, IT Balance Scorecard yaitu yang pertama, perumusan visi dan strategi TI yang menetapkan peran TI dalam mendukung strategi bisnis. Untuk yang kedua, penentuan perspektif dari IT BSC yang mengadopsi keempat perspektif utama yang terdiri dari corporate contribution, user orientation, operational excellence, dan future orientation. Yang ketiga, identifikasi tujuan strategis dalam perspektif, yaitu seperti halnya dari perspektif pengguna. Jadi tujuannya strategis adalah meningkatkan yang keempat, yaitu penentuan KPI untuk setiap perspektifnya, yaitu memiliki indikator terukur, misalnya kepuasan pengguna, uptime sistem, investasi R&D. Untuk penetapan target standarnya, untuk poin kelima yaitu menentukan target yang harus dicapai. Untuk poin keenam, monitoring dan evaluasi, yaitu mengukur capaian KPI secara berkala dan membandingkannya dengan target. Terus untuk yang ketujuh yaitu tindak lanjut, melakukan perbaikan atau pengembangan sesuai hasil evaluasi. Untuk yang ketiga yaitu mekanisme IT Balance Scorecard. Yang pertama, aligning IT dengan strategi bisnis. IT BSC menjadi alat untuk memastikan bahwa strategi TI sejalan dengan strategi organisasi. Yang kedua, komunikasi kinerja TI, yaitu IT BSC memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menjelaskan kontribusi TI kepada manajemen bisnis. Yang ketiga, yaitu evaluasi, menyediakan mekanisme untuk mengevaluasi kinerja TI tidak hanya dari aspek teknis, melainkan dari aspek kepuasan pengguna, nilai bisnis, dan kesiapan masa depan. Untuk yang keempat, continuous improvement, yaitu hasil IT BSC yang digunakan untuk menyusun program peningkatan kualitas dan inovasi TI secara berkelanjutan. Untuk yang terakhir, yaitu contoh dari IT Balance Scorecard. Untuk yang pertama, yaitu corporate contribution, yaitu persentase proyek TI yang memberikan ROI positif. Untuk yang kedua, user orientation, kepuasan pengguna yang kurang dari 90%. Untuk yang ketiga, operational excellence, yaitu waktu rata-rata pemulihan sistem. Ya. Yang terakhir yaitu feature orientation, yang lebih dari 20% anggaran TI yang akan dialokasikan untuk inovasi dan pelatihan. Sekian dari soal nomor 3. Untuk soal selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjut di nomor 4. Kami menemukan beberapa kasus dari jurnal penerapan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID Framework 4.1. Studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara 3 Medan Persero. Yang pertama yaitu tata kelola TI yang belum terstruktur dan terukur. Yang kedua, kurangnya pemahaman manajemen terhadap investasi TI. Yang ketiga, manajemen risiko TI yang lemah. Yang keempat, kualitas SDM TI yang masih rendah. Yang kelima, tidak adanya pengukuran kinerja TI yang jelas. Yang keenam, kurangnya kepatuhan terhadap regulasi eksternal. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya.
Baik, terima kasih kepada